Amerika hengkang, Taliban menang. Amerika memperkirakan terjadi perebutan wilayah antara Taliban dan pasukan Afghanistan selama 1 bulan sebelum para pejuang tiba di Kabul. Tapi perkiraan itu meleset. Perang di Afghanistan telah berakhir. Begitu pernyataan kantor politik Taliban pada Ahad, 15 bulan Agustus waktu setempat. Usai berhasil merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, dan menduduki istana kepresidenan. Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afghanistan dan mujahidin. Mereka telah menyaksikan sebuah upaya dari pengorbanan mereka selama 20 tahun, kata Muhammad Naim, juru bicara kantor politik Taliban pada Al Jazeera. Ia mengatakan jenis dan bentuk rezim baru di Afghanistan akan segera dijelaskan. Awal September ini direncanakan sudah terbentuk pemerintahan baru di negara tersebut. Naim menambahkan, Taliban tidak ingin hidup dalam isolasi dan menyerukan hubungan internasional yang damai. Kami telah mencapai apa yang kami cari, yaitu kebebasan negara dan kemerdekaan rakyat kami. Kami tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan tanah kami untuk menargetkan siapapun, dan kami tidak ingin merugikan orang lain, tambahnya. Sebelumnya, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, meminta agar orang-orang di Kabul tak perlu khawatir. Ia memastikan kehidupan dan properti mereka aman. Kami adalah perayaan rakyat dan negara ini, ujarnya, dikutip dari BBC. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mencegah pelarian sebagian warga Afghanistan ke luar negeri. Sebagaimana diberitakan, ribuan orang antri ke bandara Kabul untuk meninggalkan negeri itu setelah pasukan Amerika Serikat ditarik dari negara tersebut. Sebelum memasuki Kabul, Taliban berhasil merebut 26 dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan sejak 6 Agustus. Amerika memperkirakan terjadi perebutan wilayah antara Taliban dan pasukan Afghanistan selama 1 bulan sebelum para pejuang tiba di Kabul. Tapi perkiraan itu meleset. Berselang 10 hari, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri setelah Taliban menguasai istana presiden. Ghani mengunggah di Facebook bahwa ia memilih meninggalkan Afghanistan untuk mencegah pertumpahan darah di ibu kota, tanpa mengatakan kemana ia pergi. Dalam unggahannya, Ghani menyebut kepergiannya itu adalah keputusan sulit. Taliban telah memenangkan dan sekarang bertanggung jawab atas kehormatan properti dan pemeliharaan diri warga negara mereka. Katanya, Taliban memperoleh ghanimah atau rampasan perang dalam jumlah besar. Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Jim Banks menyebut, Taliban memiliki akses ke peralatan militer Amerika senilai $85 miliar. Dalam pidatonya di Washington Jumat, pada 27 Agustus. Mantan cadangan Angkatan Laut AS ini mengatakan bahwa peralatan militer yang ditinggalkan termasuk 75.000 kendaraan, 200 pesawat terbang dan helikopter, serta 600.000 senjata ringan dan senjata ringan. Taliban sekarang memiliki lebih banyak helikopter Black Hawk, 85% dari yang ada di dunia. Jika salah satu dari senjata atau peralatan militer ini digunakan untuk melukai atau membunuh orang Amerika sekarang atau kapanpun di masa depan, darah ada di tangan Joe Biden, kata Banks. Tujuan Amerika tercapai. Setelah 20 tahun menduduki negara itu, Amerika Serikat membuat keputusan untuk meninggalkannya. Presiden Joe Biden mengumumkan misi militer AS di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus 2021. Biden menyebut militer AS telah mencapai tujuan di Afghanistan. Apa itu? Membunuh Osama bin Laden, merendahkan Al-Qaeda, dan mencegah lebih banyak serangan ke AS? Kami mengakhiri perang terpanjang Amerika, kata Biden dalam pidato Gedung Putih pada Kamis 8 bulan 7. Status quo bukan pilihan, kata Biden. Saya tidak akan mengirimkan generasi Amerika lainnya untuk berperang di Afghanistan. Amerika Serikat tidak mampu untuk tetap terikat pada kebijakan yang dibuat untuk menanggapi dunia seperti 20 tahun yang lalu, katanya. Ia mengatakan Amerika tidak pergi ke Afghanistan untuk membangun bangsa tersebut. Ia menyebut hak dan tanggung jawab rakyat Afghanistan sendiri untuk memutuskan masa depan mereka. Keputusan Amerika ini bukan tiba-tiba. Amerika mulai mengadakan pertemuan dengan Taliban pada 2018 dengan bantuan Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Hanya ketika ini yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak.
Pertemuan itu terfokus pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Kendati demikian, pihak AS berharap Taliban dapat bernegosiasi lagi dengan pemerintahan pusat Afghanistan. Pada Juli 2019, pertemuan Taliban dan AS melibatkan pejabat pemerintah pusat untuk pertama kalinya. Pemerintah Afghanistan setuju dengan perwakilan Taliban tentang prinsip-prinsip umum untuk pembicaraan rekonsiliasi di masa depan. Kesepakatan Taliban AS dicapai pada akhir Februari 2020 di Doha, Qatar. Taliban setuju untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah pusat dalam waktu 10 hari setelah penandatanganan perjanjian dan untuk mencegah Al-Qaeda dan Islamic State in Iraq dan the Levant atau ISIL agar tidak beroperasi di Afghanistan. Sementara itu, Amerika berjanji menarik pasukan tentara AS di Afghanistan secara bertahap dalam 14 bulan mulai Maret 2020. Janji ini tertunda karena pemerintah pusat enggan melakukan pertukaran tahanan yang dijanjikan kepada Taliban oleh Amerika. Negosiasi antara Taliban dan pemerintah pusat Afghanistan dimulai pada 12 September 2020. Negosiasi ini tidak membuahkan hasil yang besar per April 2021. Kendati demikian, Amerika menyatakan tetap berkomitmen untuk menarik pasukan tentara meskipun menunda tenggat waktu penarikan dari Mei menjadi September 2020. Didorong penarikan pasukan tentara tersebut, Taliban dengan cepat merebut kekuasaan di belasan distrik dan menargetkan ibu kota provinsi. Meskipun Taliban tidak terlihat kekurangan pasukan dan senjata, serangan Taliban menjadi pukulan serius bagi pemerintah pusat dan moral pasukan keamanan Afghanistan yang tak lagi didukung oleh tentara Amerika. Keteguhan perjuangan. Afghanistan dikenal sebagai negeri yang sulit ditaklukkan, bukan hanya di abad ini. Sebelumnya, Inggris berusaha menaklukkan negeri ini pada 1838, tapi gagal. Negara adidaya itu lalu mengulangi upayanya pada tahun 1890, lagi-lagi gagal. Kemudian, Uni Soviet pertama kali memasuki Afghanistan pada 25 Desember 1979. Perlawanan sengit lagi-lagi muncul dari para pejuang mujahidin, tidak hanya dari Afghanistan, tapi juga dari berbagai belahan dunia. Uni Soviet menyerah dan menarik pasukan terakhir pada 15 Februari 1989. Amerika yang sebelumnya berada di balik kekuatan mujahidin melawan Soviet, rupanya tak ingin negara itu merdeka dan lepas dari konflik. Puluhan ribu pasukan dikirim ke sana, puncaknya mencapai 110.000 pasukan dengan alasan perang melawan terorisme. Tapi Taliban melakukan perlawanan yang luar biasa dan melayani serangan penjajah ini dengan dilandasi semangat jihad fisabilillah dengan senjata seadanya. Akhirnya keteguhan itu membuahkan hasil. Amerika pun pergi.